Ini majelisnya antum seharusnya. Teman-teman tim Al-Badar, para wuzara, para wazir dan para ikhwah fillah, mari kita mulai suasanakan hati, kondisikan kolbu dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk ke hikmah yang 95. Jadi kita ada tradisi menghidupkan metode ulama dahulu, Bang Andre. Ada yang menjelaskan, ada yang membaca. Malam ini yang dapat kemuliaan membaca Ustadz Faiz, salah satu pakar hadis juga ya, tapi masih muda ya. Fadhal. Dua Faiz. Sama. Mohon izin Nabuya, mohon izin Abati Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ila musannifi hadzal kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fataha laka al-hikmah al-khamisatu wa tis'un. Hikmah yang ke-95. Rubbama fataha laka bab at-ta'ati wa ma fataha laka babal qabuli. Barangkali Allah membukakan kepadamu pintu-pintu ketaatan, akan tetapi Allah tidak membukakan untukmu pintu penerimaan. Wa qada 'alaika adz-dzamba fakana sababan fil wusuli. Dan Allah menetapkan engkau sebagai orang pendosa, dan itu menjadi sebab engkau untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita terjemah ulang ya. Rubbama fataha laka bab at-ta'ah. Bisa saja engkau dimudahkan untuk taat, tapi taatmu tidak diterima. Banyak orang secara zahir hari ini sepertinya taat, soleh, tapi karena dia meremehkan orang lain yang dia anggap tidak soleh, Allah langsung cut. Ya, Allah langsung buang semua ketaatan dia. Suaranya jelas? Baik. Ada sebaliknya, ada orang surat taat, tapi digelisah. Ya. Maka di saat dia gelisah, Allah kemudian menetapkan dalam garis takdirnya, wa qada 'alaika bidzanbi. Allah gariskan bagi dia dosa. Dia ditakdirkan menjadi pendosa. Ketika dia taat, bukan malah merasa dirinya menjadi hamba Allah, dia malah merasa suci. Maka Allah karena sayang kepada dia, Allah ciptakan suatu persimpangan jalan di hidupnya. Dia kemudian mencicipi maksiat. Di saat dia mencicipi maksiat, dia kemudian mulai gelisah lagi. Dan muncul rasa takut. Di saat rasa takut itu muncul, dia kemudian menangis dan sujud kepada Allah. Inilah maknanya. Siapa tahu Allah ciptakan persimpangan jalan bagimu, lalu engkau bermaksiat, lalu engkau menyesali maksiatmu. Ternyata itulah penyebab engkau sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok jadi serius gitu, Bang? Katanya nggak boleh serius, Bang. Ini contohnya kena banget gitu. Ini saya banget. Loh, sama kita, Bang. Semua kita pendosa. Dosa kita ada yang di mata, ada yang di telinga, ada yang di lisan, di tangan, di kaki, di kemaluan, di perut, semuanya. Ada yang nggak dosa zahirnya. Itu orang taat tadi. Dia zahirnya nggak dosa. Dia kalau ngelihat yang gimana-gimana langsung nunduk. Tapi di hatinya dia mengatakan itu ahli maksiat, itu ahli neraka. Dia sedang mengotori kolbunya. Jadi dia lupa bahwa ada dosa lain, yaitu dosa kolbu. Dosa kolbu itu sulit dihapus karena dia nggak kelihatan. Dia nggak bisa dicurhatkan kepada ustadz biasa. Dia mesti dilaporkan kepada guru rohani yang bisa mengerti persoalan penyakit kolbu. Jadi kolbu itu ada dokternya. Beda dengan dokter cinta yang di TV. Ini dokter kolbu, dia mengerti penyakit-penyakit kolbu.
Kalau kita sakit jantung, kita nggak datang kepada orang yang sakit dokter paru-paru. Kalau penyakitnya di dalam kolbu, jangan datang kepada orang ahli fikih, ahli hukum. Nanti dibidah-bidahin. Kalau penyakitnya gelisah, penyakitnya merasa kok sholat nggak nyaman, hati kok merasa kayak ada yang nggak benar, datang ke ahli kolbu. Ada juga yang salah jalan, datang ke ahli wirid. Dikasihlah wirid. Tahu wiridan ya? Wirid itu amalan. Akhirnya jadi kolektor amalan. Gelisah lagi. Kok gelisah? Saat zikir enak, selesai zikir nggak enak. Maka banyak yang bertanya kepada saya, kok saya selesai zikir gelisah? Kok selesai zikir gelisah? Karena zikirnya selesai, padahal zikir nggak boleh selesai. Gimana supaya zikir nggak selesai? Kenali siapa yang kita zikirkan. Orang yang mengenal Allah, diamnya adalah zikir, meskipun bibirnya nggak komat kamit. Gitu. Kita kalau sayang sama seseorang nggak perlu kita sebut aku sayang kamu kan nggak perlu. Diam, rindu dia itu sudah zikir. Rindunya para pencinta itulah zikirnya. Kalau sudah bertemu nggak perlu nyebut namanya. Bang Dik kalau nyebut sama istri, udah ketemu masih nyebut nama nggak? Aku istri gimana? Enggak, kalau udah ketemu lafaznya lain. Lafaznya sayang, bahkan memandang dia sudah cukup. Maka seorang pencinta kalau ada ketemu objek yang dicintai, memandangnya adalah zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok jadi sosok puitis gitu ya Bang Dik? Sama enti sih ya. Buya, saya potong sedikit Buya, maaf. Jadi orang sombong itu kan Allah membencinya karena sombong itu ibarat selendangnya Allah, dan Allah aja tidak pernah pakai selendang. Ya. Tapi ada yang lebih parah dari sifat sombong itu adalah sifat merasa yang tersembunyi. Kalau sombong saja Allah sudah benci, merasa itu seperti apa, Bu ya? Ya, di dalam Al-Quran itu ada dua istilah. Kalau saya tulis ya, ada kibrun, bahasa Arabnya begini. Kibrun itu merasa besar. Kibrun akbar, besar. Ada takabbur. Kalau takabbur itu ekspresi kesombongan. Nah, iblis itu di dalam dirinya ada kibrun. Dia merasa dirinya bangsa api, Adam bangsa tanah. Dan dia merasa lebih mulia dari bangsa tanah. Mirip cerita Avatar kan? Kira-kira begitu. Tapi ada yang di belakang itu sebenarnya. Waktu Allah mengumumkan kepada semua malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk di muka bumi bernama manusia, ada dua jenis malaikat. Jadi dulu iblis itu malaikat, tapi bukan malaikat asli, dia makhluk api yang berpangkat malaikat. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu diceritakan bahwa Allah mengatakan, aku akan menugaskan manusia di muka bumi. Apa satu malaikat berkalam, komentar, wahai Allah, kenapa engkau menciptakan perusak di muka bumi yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Kita kalau memakan ayam kan kita sembelih dulu, menumpahkan darah. Kalau ingin berkuasa perang dulu seperti sekarang Rusia, Ukraina. Terus ada kelompok malaikat yang lain, kelompok yang merasa dirinya banyak zikir. Apa kata si malaikat ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ya Allah kan lebih banyak zikir, kami lebih banyak sholat. Dalam tanda kurung, kenapa bukan kami? Gitu. Jadi ternyata di situ ada malaikat api yang berbicara, kami lebih banyak zikir. Maka hari ini pewaris-pewaris malaikat api itu akan selalu ngomong yang sama. Saya kan lebih taat. Manhaj saya kan lebih benar. Atau manhaj, sistem agama saya lebih benar. Sistem kelompok saya lebih benar. Aliran saya lebih benar. Hati-hati itu. Dan hari ini
mereka berjubah orang-orang soleh, persis seperti iblis. Iblis itu dulu memimpin surga. Saya udah sebutkan berkali-kali ini, gak tahu berapa kali saya nyebutkan, 18.000 tahun. Begitu dalam kitab Imam Tobari, 18.000 tahun memimpin surga. Jadi iblis tuh, namanya dulu Azazil. Ntar jangan dikasih nama anaknya Azazil ya. Kayaknya keren nih gitu ya. Azazil. Keren ya namanya, Bu? Bagus. 18.000 tahun ngapain dia? Zikir. Jadi ternyata zikir doang, taat doang gak cukup. Taat aja gak cukup. Mesti kenal kepada yang ditaati. Sekarang banyak orang yang patuh kepada tuannya, tapi dia gak kenal tuannya siapa. Suatu saat dia akan berkhianat kepada tuannya. Banyak yang menghormati gurunya sebatas penampilan kesolehan gurunya. Nanti ada masa dia diuji, batinnya bergejolak, dia akan berkhianat kepada gurunya. Sanggup gak tuh? Ya, semoga kita diberikan kesanggupan. Amin. Ya. Kalau berguru itu enak-enak aja, guru ngajar kita kasih fee, itu biasa. Ada guru nanti yang akan menguji kita ini cinta fulus atau cinta Allah. Kita ini cinta popularitas, jadwal kita, atau cinta Allah. Nanti akan beda-beda tuh. Ya, kalau cuma zikir-zikiran, sholat tahajud itu biasa. Itu nggak ada ujiannya. Itu lawannya cuma satu, males. Tapi kalau ini yang diaduk-aduk adalah jiwa kita. Ya. Itu yang terjadi pada sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semuanya diaduk-aduk. Kalau enggak diaduk, itu bukan wali. Berarti dia ustadz biasa aja. Ya, ustadz dai-dai biasa lah. Ya, baik. Jadi kalau kita baca lagi ini, bisa jadi ada orang taat, tapi tidak diterima oleh Allah. Supaya diterima bagaimana? Allah buat persimpangan jalan untuk dia, lalu dia terjebak maksiat, di situ dia merasa kotor, hina, dan dia sujud langsung nangis. Puluhan tahun dia sujud gak nangis-nangis, maksiat sekali langsung nangis. Ada orang begitu Bang Dik. Salah satunya Bang Dik dan saya. Ya. Baik, kita lanjut. Maaf Bu ya, sebelum dilanjut, Channel Al-Badar silakan kalau ada pertanyaan teman-teman langsung aja. Kalau mau bertanya. Dan sekali lagi Dri, kita kagum sama teman-teman kita ya. Ini hari Sabtu, malam Minggu, hari prime time-nya artis-artis ya. Jadi benar juga tadi Buya mengatakan itu. Suatu saat kita akan diuji oleh waktu ya, kalau tahajud persoalannya cuma males. Tapi begitu dapat job disuruh ngaji. Nah ini nih, saya belajar dari almarhum Taufik Safalas. Kalau dia dapat 2 pekerjaan sekaligus, timang-timang, yang ini pekerjaan, yang ini amalan, dia ngerjain amalan. Ya, benar-benar kita doakan beliau almarhum beserta keluarganya diberikan kekuatan, kesabaran, dan Taufik Safalas yang sudah lama meninggalkan kita layak mendapatkan Al-Fatihah dari kita semua. Al-Fatihah. Amin amin. Silakan. Al-hikmatu as-sadisatu wa tis'un. Hikmah yang ke-96. Ma'siyatun aw tharat dhillan wa iftiqaran khairun min ta'atin aw tharat 'izzan wa istikbaran. Kemaksiatan yang membuatmu merasa lebih terhina itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang membuatmu merasa sombong. Ini jangan salah paham ya. Bukan, ini gak nyuruh maksiat ini. Takdir engkau bermaksiat tapi membuatmu sadar bahwa dirimu hina, itu lebih baik daripada takdir engkau taat tapi engkau merasa suci. Gitu maksudnya. Connect ya, nyambung. Kita baca ya, maksiyatun awrathat dhullan wa iftiqaran. Kemaksiatan yang membuat muncul rasa hina dan butuh rahmat Allah,
butuh bantuan Allah. Khairun, lebih baik, min ta'atin, daripada kesolehan, ketaatan, pemahaman termasuk, aurathat, yang memunculkan izzan, merasa izzah, merasa diri ini keren, wastikbaran, dan merasa sombong. Nih coba lihat, orang kalau hijrah terus merasa dirinya sudah bisa ceramain orang, hati-hati itu. Ya, hati-hati. Jangan-jangan sudah mulai ada muncul rasa ini, ketaatan yang memunculkan rasa sombong. Bang Dik kayaknya udah dikata-katain mereka deh. Ya. Dan kita menyaksikan itu nggak boleh merasa kemudian merasa benar juga. Jangan-jangan rasa ini salah juga gitu. Ya. Dan mohon jangan salah paham, ini bukan nyuruh maksiat.